kembali di tempat ini untuk yang mulai setiap pelajaran kami ya Tuhan. Kau berkati Tuhan, Pak Jerry Tuhan yang akan mengajar kami Tuhan, supaya apa yang diajarkan kepada kami Tuhan boleh kami mengerti dan boleh kami pahami ya Tuhan. Kau berkati juga kami semua Tuhan yang dapat belajar pada hari ini Tuhan, biarlah kami boleh memahami setiap pelajaran yang diajarkan kepada kami Tuhan. Kami serahkan setiap waktu dan pelajaran ini ke dalam tangan kasih-Mu, hanya dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Amin. Nah, kita kan seminggu terakhir ini kita banyak bicara soal Exodus. Sorry. Bicara soal Exodus, itu kalau di slide saya itu dari slide dari slide 48 itu bicara soal Exodus semuanya. Sampai hari ini slide 60. Nah, nanti kalau internet sudah agak membaik, saya kirim ini semua slide ini ke Erik, itu entah nanti malam, entah besok pagi. Jadi nanti tugasnya bisa dikerjakan ketika adik-adik sudah ada waktu membacanya, membaca slide itu. Nah, tugasnya itu sebenarnya ini tugasnya. Jadi karena tidak bisa dimunculkan slide-nya, internet tidak punya, tidak ada di rumah ini, saya cuma pakai HP. Jadi saya bacakan tugasnya aja ya. Iya Nah, Pak. tugasnya itu covenant, ya. Tulis Pak, covenant. Pak, bisa diterjemahkan bahasa Indonesia Kak, Pak? Oh, covenant itu perjanjian. Oh iya Pak. Perjanjian. Itu kata tersendiri ya. Iya Pak. Blood, B-L-O-O-D, darah. B-L-O-O-D, darah. Sudah. Sudah Kata Pak. ketiga, lamb. Lamb itu domba. Lamb. Kata keempat, Passover. P-A-S-S-O-V-E-R. Passover. Disambung itu. Pas, 2S. Pas, P-A-S-S, over. Passover. Ya. Dan kata kelima itu leaven. Leaven itu L-E-A-V-E-N. Leaven, ragi, artinya ragi. Kalau Passover tadi itu kan sudah saya jelaskan sebelumnya, itu ketika malam terakhir orang Israel di Mesir sebelum besoknya berangkat. Itu kan malaikat maut melewati depan rumah mereka, malaikat melewati rumah mereka, tidak masuk ke rumah mereka oleh karena di depan pintunya ada darah. Jadi melewati itu yang disebut Passover ya. Tapi lalu Passover itu punya makna tertentu, ya toh. Nah, saya mundur sedikit supaya adik-adik nggak canggung. Pada
Bentar. Pada chapter 1, bab 1 sampai 18 di Keluaran, di Exodus, bab 1 sampai 18 di Exodus, di Keluaran, itu menceritakan tentang pergerakan umat Israel dari Mesir ke luar dari Mesir. Lalu di situ ada yang disebut divine deeds. Tahu-tahu kemarin saya tanya siapa tuh yang jawab. Saya tanya apa itu divine deeds. Perbuatan Kekal. ilahi, ya toh. Kemarin ada yang jawab itu, ada. Daisy atau siapa? Naomi, Pak. Nah, oke. Kemudian ada grace, kemudian ada liberation, ada slavery, ada redemption. Semua itu di bab 1 sampai 18 kitab Keluaran. Kemudian ada section-section, ada bagian-bagian kecilnya itu pertama di bab 1 ayat 1 dan seterusnya itu ada multiplication dan pembunuhan, murder. Ini yang catat Salvika atau siapa nih? Salvika ya? Iya, Pak. Salvika kemarin nggak sempat catat ya, kasihan ya. Enggak, Pak. Saya baru sadar bahwa kalian nggak dapat saya punya slide, baru sadar hari ini saya. Wah, jadi susah ya kalian ikuti kelas saya. Waduh, sorry. Saya Nggak apa-apa, Pak. nggak sangka. Kemudian chapter 2 sampai chapter 4 itu semak-semak yang terbakar. Disitulah Moses mulai dipakai oleh Tuhan. Kemudian chapter 5 sampai 11 itu plague and pestilence. Plague and pestilence itu wabah. Ya kan? Wabah yang sudah saya jelaskan itu ada 10 kutub. Kemudian chapter 12, 13 dan chapter 16 puasa dan anak sulung orang Mesir yang mati. Lalu ada juga menyangkut Passover. Nah, ini sengaja saya singgung lagi Passover karena tugas yang saya berikan menyangkut ini. Kemudian di bagian 5 itu deliver and drown. Jadi ketika bangsa Israel sudah melewati Red Sea, lalu pasukan Mesir yang mengikuti mereka dari belakang tenggelam. Jadi adik-adik semua, ini tugas saya tadi yang sudah dicatat, itu saya percaya seperti ini. Tuhan yang kita percayai adalah Tuhan yang tidak berubah dari ketika Tuhan berbicara kepada bangsa Israel sampai Tuhan hari ini ketika kita mempelajari perjanjian baru. Tuhan itu tidak berubah. Itu keyakinan saya bahwa Tuhan yang berbicara pada bangsa Israel, Tuhan yang menyelamatkan bangsa Israel pada waktu dulu itu adalah Tuhan juga yang kita percaya saat ini yang tidak berubah. Amin. Ya. Begitupun Tuhan yang melakukan segala sesuatu di zaman bangsa Israel masih di Mesir, sampai bangsa Israel keluar dari Mesir, sampai mereka ada di tanah Kanaan, juga Tuhan yang berbicara, yang menyatakan dirinya di dalam perjanjian baru yang kita kenal dengan kitab Perjanjian Baru. Oleh karena itu, maka saya beri tugas 5 kata tadi. Berapa kata tadi? 5 kata kan? 1, 2, 5. Saya beri tugas, itu kata-kata di dalam perjanjian baru. Covenant, perjanjian. Blood, darah. Lamb, domba. Passover, itu
malaikat maut yang melewati rumah-rumah orang Israel di Mesir, leven, ragi. Nah, 5 kata ini adalah kata-kata yang kita temukan ceritanya, yang kita ketemukan konteksnya di Perjanjian Lama. Lalu, saya mau beri tugas kepada adik-adik, kata-kata tadi, covenant, perjanjian, blood, darah, lamb, domba, Passover, melewati, Paskah, ya, di Perjanjian Baru, leven, ragi. Cari konteksnya di Perjanjian Baru itu apa? Tangkap nggak maksud saya? Iya, Pak. Ah, puji Tuhan, saya senang. Ya, jadi kita cari, oh, kalau covenant, perjanjian itu yang dimaksudkan dengan perjanjian ini di perjanjian baru itu apa? Konteksnya apa di perjanjian baru? Begitu juga blood, darah. Pak, Darah, oh kalau darah itu konteks di perjanjian baru mengenai apa? Lamb, domba. Itu kalau di perjanjian baru itu mengenai apa ini lamb, domba ini? Passover. Passover itu kalau di perjanjian baru itu apa? Leaven, ragi. Oh, kalau ragi di perjanjian baru itu mengenai apa? Jadi artinya yang kita tadinya bicara Exodus, kita bicara keluaran dalam konteks perjanjian lama, sekarang kita membaca Exodus dalam konteks perjanjian baru. Paham adik-adik? iya Pak, paham Pak. Nah, saya mau dengar, ini tadi ada pegang mic, coba bicara apa? Tadi Silakan. cuma mau nanya itu Pak, tapi sekarang udah jelas. Mau Keras, nanya nggak kedengaran. tentang- Ya, terus. Ayo ulang. Tadi mau nanya tentang itu konteks-konteks yang ada di perjanjian baru. Nah, itu maksudnya apa tadi? Nah, konteks itu artinya begini. Kalau covenant di perjanjian lama, saya kasih contoh ya. Kalau covenant di perjanjian lama itu ketika ada covenant antara Abraham dan Tuhan. Apa covenant Abraham dan Tuhan? Apa ya? Ya, akan Kira-kira? dijadikan bangsa yang besar. Iya, itu di perjanjian lamanya. Nah, kalau covenant di perjanjian baru kayak apa itu? Coba. Di perjanjian baru, saya kasih contoh satu ya, saya bocorin satu ya. Di perjanjian Perjanjian baru itu, Allah. coba siapa yang berani? Nanti nggak apa-apa, diisi lagi dalam tugas nggak apa-apa. Mungkin kalau seperti perjanjian Allah dengan manusia, barang siapa yang percaya akan diselamatkan. Mungkin seperti itu Nah, Pak. nah itu bisa. Tetapi covenant dalam bisa itu, jadi di situ juga nggak salah. Tapi yang lebih tepat istilah covenant sekarang itu lebih dipakai kalau di gereja-gereja gereja-gereja Injili ya. Artinya kita membuat komitmen di gereja, komitmen di gereja, oke, menjadi jemaat yang taat, jemaat yang patuh. Sudah covenant nggak? Ditanya gitu kan. Jadi anggota jemaat situ secara resmi dan sudah ikuti secara. Jadi cuma tidak sekedar jadi jemaat masuk keluar, tapi jemaat yang memang sudah berkomitmen. Itu saya covenant sekarang dalam konteks gereja sekarang. Sudah covenant nggak? Sering tanya gitu kan. Sudah covenant nggak gitu. Biasanya ada gereja-gereja yang mengharuskan ikut dulu SOM 1, SOM 2, SOM 3. Itu semacam pelajaran gitu. Kalau dia jemaat baru, sudah cukup lama dia masuk situ 3 bulan ditawarin. Sudah mau suka di gereja sini, iya, isi formulir, baru mulai ikut pelajaran gereja. Nah, pelajaran gereja mungkin cuma 2 jam, 3 jam, mengenai apa yang dipercayai oleh gereja itu, gitu, apa yang dipercayai oleh gereja. Sebagai contoh, saya di IFGF, Indonesian Full Gospel Fellowship, IFGF Nado. Kita ada sebelum buat covenant, kita ada kelas I grow, ya, I serve, grow itu bertumbuh, serve itu melayani, lead itu
memimpin. Pimpin. Jadi siapa yang sudah buat komitmen jadi anggota jemaat di gereja IFJF Manado, ikut kelas itu cuma 2 jam, Laikuro cuma 2 jam, serve itu cuma 2 jam, lead itu cuma 2 jam. Nah setelah itu baru kalau dia belum pernah dibaptis air, baptis celup, ya dibaptis. Tapi kalau yang sudah sebelum masuk ke gereja IFJF sudah dibaptis, tidak dibaptis lagi, tidak dibaptis celup lagi, ikut terus aja gereja. Baru kita mau melayani, entah itu jadi aser, entah itu jadi penyanyi, worship leader, atau worship team, begitu ya. Jadi lalu itulah proses tadi yang saya katakan itu covenant. Kita sudah menyatakan diri kita akan menjadi jemaat yang setia. Nah, kalau kita sudah covenant dengan gereja, kita juga berarti kan sudah covenant dengan Tuhan. Nah, jadi itulah maksud saya dengan, nah kalau covenant dalam perjanjian baru apa? Yaitu yang tadi saya jelaskan. Tadi juga dibilang, boleh nggak dibilang? Saya bilang boleh. Jadi terserah adik-adik, covenant dalam perjanjian baru itu apa? Perjanjian Tuhan, menerima keselamatan, asal percaya, ya sudah. Itu ya oke. Jadi paham ya maksud saya ya? Paham, Pak. Paham, Pak. Silakan. Iya, paham, Pak. Oke. Jadi itu ini sama dengan kata yang sama kan kita membaca dia Exodus kan di Keluaran. Nah, kata yang sama di Keluaran itu di perjanjian baru itu apa? Artinya kita membaca Keluaran dalam konteks saat ini, dalam konteks perjanjian baru. Itulah, itu inti dari saya katakan bahwa Allah yang berbicara kepada bangsa Israel dulu adalah Allah yang tidak berubah, yang berbicara kepada kita saat ini juga. Oke, ada pertanyaan? Nggak ada, Pak. Ada jelas. Tidak ada ya. Nah, adik-adik itu kalau tadi sudah dicatat, tapi begini ya, lebih bagus kalian menunggu sama ya, saya sudah jelaskan. Jadi slide biar aja tunggu nanti saya kirim malam. Tapi kan kalian sudah bisa mengerjakan tugas ini waktu sekarang ini supaya kalian tidak mengambil waktu yang lain lagi untuk mengerjakan tugas. Kalau tidak selesai saat sekarang, maka boleh menyelesaikan di rumah dan kirim 2-3 hari kepada saya. Ya? Iya, Pak. Iya, Iya, Pak. Pak. Oke. Nah, sambil mengerjakan juga boleh bertanya kepada saya, tidak ada soal. Iya. Paling bagus begini. Covenant di perjanjian lama ini begini, di perjanjian baru begini. Blood, darah di perjanjian lama itu cerita mengenai ini, yang artinya ini. Di perjanjian baru cerita mengenai ini, artinya ini. Passover di perjanjian lama itu malaikat melewati rumah-rumah bangsa Israel, tapi juga merupakan pada saat itu yang disebut Passover itu semacam Hanukkah ya. Kalau di perjanjian baru itu Paskah. Nah, itu kan sudah saya bilang malah sekarang. Baru. Cek. Cek, Pak. Halo. Ya, bisa. Tadi jaringan kita hilang, Pak. Kalau misalnya jaringan kita putus, halo? Tadi, Pak, ini udah bisa.
Ini berandai-andai saja dulu. Misalnya jaringannya putus, ya kita boleh lanjutkan melakukannya itu di rumah. Atau bagaimana? Mau lakukan di rumah atau sekarang menghabiskan waktunya? Di rumah aja, Pak. Di rumah. Iya. Baik. Kalau begitu, wah senang sekali. Jam begini kan jam-jam ngantuk. Baik. Jadi kita menyelesaikan di rumah dan boleh ditutup dengan doa supaya nanti habis saya kelasnya siapa lagi? Nggak ada, Pak. Nggak ada. Kita Oke. mau- Ya, silakan. Ya, kita mau tutup di dalam doa, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih ya Tuhan untuk pelajaran pada sore hari ini Tuhan. Biarlah setiap pelajaran yang disampaikan oleh hamba-Mu kepada kami Tuhan menjadi suatu pembelajaran bagi kami semua ya Tuhan. Engkau mengurapi hamba-Mu yang telah menyampaikan setiap pelajaran ya Tuhan. Biarlah setiap pelajaran yang disampaikan kepada kami ya Tuhan menjadi berkat bagi kami ya Tuhan. Dan Tuhan, kami akan mengakhiri setiap pelajaran kami pada sore hari ini. Kami serahkan setiap waktu kami ke dalam tangan kasih-Mu Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Amin. God bless you all. You Ya, take care, makasih, stay Pak. healthy.